semuanya berebut sama-sama. Tonight it's all about you, Jesus. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib, hebat, ajaib berkata. Come on, sing with me. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Jalanan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Angkat tanganmu semuanya. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Angkat tanganmu. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan,
bersamamu Bapa. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Shalom, selamat pagi segenap jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masuk di minggu yang terakhir, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita teduhkan hati untuk masuk dalam ibadah kedua pagi hari ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah kita di minggu yang terakhir di bulan Juli 2026 ini ke dalam tangan Tuhan. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dialah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh sukacita daripada Roh Kudus kita dapat memuliakan namanya pada pagi ini. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan, dan shalom semuanya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita dan akan terus seumur hidup kita bahwa Tuhan kita akan menolong kita. Katakan amin. Izinkan saya mengatakan kepada kita semua, selamat ulang tahun Gereja Isa Al-Masih yang ke-80. Selamat ulang tahun Bapak Ibu semuanya, jemaat yang setia. Bapak Ibu mau tetap setia beribadah, tetap setia berdoa, setia baca firman Tuhan. Haleluya, tepuk tangan kembali. Apapun keadaan kita pagi hari ini, mari kita datang dengan hati bersyukur. Biarlah kasih setia Tuhan menyalakan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Dia. Haleluya, indahnya kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur
kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, kasih setiamu Tuhan. Mari. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami percaya ya Tuhan, kasih setiamu tidak pernah lekang oleh waktu. Kasih setiamu akan terus menyertai perjalanan hidup gerejamu dan jemaatmu di tempat ini sampai kesudahan zaman. Oleh karena itu Tuhan, kami datang beribadah kepada Tuhan. Karena kami membutuhkan Tuhan, membutuhkan Roh Kudus, dan kami haus akan firman-Mu. Biarlah ibadah kami pagi hari ini mendatangkan manfaat, kekuatan, mendatangkan berkat, dan mendatangkan keuntungan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau beribadah kepada Tuhan. Semua jemaat berkata, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, tahukah kita semua bahwa kekuatan yang ada pada kita bukan berasal dari dunia. Kekuatan yang ada pada kita berasal dari Tuhan Yesus. Biarkan Roh Kudus tetap nyala-nyala dalam hidup kita. Amin. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Hatiku percaya. Haleluya. Rampam pam 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 pam. Parararam pam pam. Parararam pam pam. Parararam pam pam. Pam pam. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan.
percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Pararam pam pam, pararam pam pam, pararam. Bersama kembali. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Haleluya. Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Musik Nafiri Pati. Iya, tepuk tangan bagi Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak akan lari dari hidup kita. Mari saya ajak bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Ya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setia tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setia, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Biarkan rohmu menyala-nyala. Haleluya. Siap? Ya. Nyala rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nyala
sekarang kita akan memperkatakan firman dengan penuh keyakinan dan iman kepada Tuhan. Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Kita baca bersama-sama. Mulai. Lukas 12 ayat 35. Biarlah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Mari kita hafalkan Bapak Ibu. Mulai. Lukas 12 ayat 35. Biarlah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Bagaimana supaya pelita kita bisa tetap menyala? Seperti 5 gadis bijaksana yang membawa pelitanya dan juga membawa minyak di dalam buli-buli. Minyak berarti Roh Kudus, Bapak Ibu. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus selalu menyertai kita. Bahkan saat kita melewati cobaan sampai kepada lembah bayang-bayang maut sekalipun, Dia, Roh Kudus, tidak pernah meninggalkan kita. Boleh berikan tepuk tangan? Dan lebih-lebih Bapak Ibu, Dia Tuhan yang menggendong hidup kita seumur hidup kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Singers wanita akan menaikkan pujian ini. Waktu Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bersama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Tuhan izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. sekali lagi, lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Karena Dia menggendong hidup kita. Haleluya. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Haleluya.
Bapak Ibu semua kepada kita. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan, kau gendongku sampai selamanya. Dia ada di sini. Mari buka suara kita, mulut kita, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau menggendongku. Haleluya. Kau Allah kekuatanku, Kau Allah yang melindungiku. Yesus. Haleluya. Kau menggendongku ya Tuhan, melewati badai kehidupan, melewati cobaan hidup. Haleluya. Yesus. Haleluya. Angkat tangan kita kembali. Kau gendongku, terima kasih, sampai masa tuaku. Inilah janji Tuhan. Kau gendongku sampai putih rambutku. Sampai putih rambut kita, Dia setia. Kau telah buktikan, akan Kau lepaskan, Kau gendongku sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu mau digendong oleh Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Ada beberapa buah informasi yang akan kita simak bersama-sama, akan ditayangkan melalui layar multimedia. Shalom, kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah minggu depan tanggal 2 Agustus 2026 pada pukul 6 pagi, 9 pagi, dan setengah 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Immanuel Budi Suroyo, Pendeta Petrus Ferianto Setia Dharma, dan Pendeta Lukas Budiono. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat melalui kris, transfer ke rekening bank gereja, atau melalui kotak-kotak persembahan yang telah disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan beribadah kepada Tuhan lewat persembahan kita. Satu ayat akan saya bacakan di dalam surat Filipi 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pendeta Immanuel Budi Suroyo akan memanjatkan doa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menggendong kami, Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami, Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Terima kasih, kami berdoa Tuhan, untuk persembahan yang akan kami berikan dengan penuh percaya. Kami akan berikan persembahan kami, karena Engkau baik adanya. Kuduskan, sucikan motivasi kami.
sehingga persembahan yang kami berikan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tak ku tahu kan hari esok, yang ku tahu tangan Tuhan memegang hidup kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan yang ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Pagi bagian berdiri kembali, kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bawa semua persembahan kami di hadapan-Mu, dan biarlah Engkau berkenan menerima persembahan kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam rumah tangga, pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan. Tuhan, Kau yang terus menyertai dan Kau memberkati sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati majelis yang akan mengelola keuangan ini. Tuhan, beri hikmat Tuhan sehingga keuangan boleh dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Firman Tuhan sebentar akan ditabur oleh hambanya Bapak Pendeta Aris Margianto. Dan sebelum itu Kolintang Sola Gracia siap untuk memberkati kita dengan sebuah pujian dengan judul Bapa yang Mengasihiku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari Kolintang Sola Gracia akan mempersembahkan sebuah pujian Bapa yang Mengasihiku. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kita semua.
segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajarku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena pagi hari ini kami beribadah dengan penuh kesadaran. Kami beribadah datang kepada Bapa kami yang sungguh baik. Engkau Tuhan Allah yang sungguh mengerti setiap pergumulan hidup kami. Dan bahkan Engkau Tuhan yang menampung setiap air mata kami pada kirbat-Mu ya Tuhan. Kami percaya janji-janji-Mu, ya dan amin. Oleh sebab itu, ketika kami datang, kami boleh membawa segala korban pujian, penyembahan di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami juga mau membawa telinga dan hati kami untuk ditabur kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu, kehendak, rencana, dan kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu menjadi pelita bagi langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semuanya, Shalom. Puji Tuhan, masih semangat ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini merupakan tema HUT dari gereja kita, HUT yang ke-80. Puncak perayaan sudah kita rayakan bersama, dan secara khusus satu hal yang patut kita perhatikan dalam penyampaian firman Tuhan dari Bapak Pendeta Indrawan Elias, mengingatkan kita kembali kesejarahan, historisitas dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading sebagai mother church dari gereja-gereja Isa Al-Masih yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Kita percaya semua itu terjadi bukan karena kuat dan gagah manusia, tetapi semata-mata karena kuasa Roh Kudus yang terus mengurapi umatnya, yang terus bekerja, yang terus menggerakkan gereja Tuhan untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia, sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan sebagaimana tema HUT Ignite, nyalakan, kobarkan, pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dalam tema Powerful Flame, nyala api yang penuh dengan kuasa. Bagi Bapak Ibu yang tahu bahasa Inggris pasti berpikir ini secara gramatik tidak lazim ya. Kata powerful ditemukan dengan kata flame ya. Yang namanya bahasa tidak bicara tentang kata saja, tetapi juga makna. Dan saya menggunakan ketidaklaziman itu supaya kita merenungkan bersama. Mengapa nyala api ini sebagai nyala api yang powerful, yang dahsyat, yang penuh dengan kuasa, yang berdampak secara luas dan berpengaruh. Mengapa tidak memakai kata strong yang lebih lazim atau memakai kata mighty misalnya? Mari kita membaca ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, loh Pak Aris, perayaan Pentakostanya kan sudah lewat, sudah bulan Mei yang lalu. Kalau Pentakosta 2027 masih 10 bulan lagi. Memangnya apa Pak Aris persiapan untuk jadi ketua panitia lagi? Doa saya sih sekiranya mungkin cawan ini berlalu ya Tuhan. Karena jadi ketua panitia itu memang kayak pikul salib ya. Harus siap salah dan disalahkan. Ya sehingga saya minta maaf kalau barangkali ada kekurangan di sana sini ya di dalam perayaan HUT kita. Tetapi saya sungguh bersyukur, saya melihat antusiasme Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di dalam merayakan HUT kita sungguh luar biasa sekali. Terima kasih banyak dukungan-dukungan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan. Entah itu dana, entah itu tenaga, bahkan doa-doa, waktu, dan masih banyak lagi. Doa saya Tuhan sendiri yang akan memberkati dan membalaskan segala kebaikan yang sudah Bapak Ibu nyatakan, sehingga perayaan bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Yang pasti biarlah roh kita itu terus menyala-nyala untuk kita melayani Tuhan, untuk kita terus beribadah, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan peristiwa Pentakosta yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini. Karena peristiwa Pentakosta ini merupakan peristiwa kelahiran gereja. Gereja sebagai komunitas perjanjian baru yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan kuasa Tuhan yang diutus untuk bersaksi tentang Kristus. Dan dalam peristiwa Pentakosta itu, Roh Kudus dicurahkan, nampak seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap
pada setiap orang percaya yang waktu itu berkumpul bersama-sama. Dan itulah nyala api yang powerful, nyala api yang dahsyat, api Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, api itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Api kita pakai untuk memasak, untuk menghangatkan, atau juga memberikan penerangan. Dan kita tahu api itu harus dijaga. Kalau api itu terlalu kecil, maka api tidak bisa berfungsi untuk menghangatkan, apalagi untuk memasak sehingga bisa sampai mendidih dan matang. Dan lebih daripada itu, jangan biarkan api itu menjadi padam. Karena kalau api itu padam, maka yang tersisa hanyalah asap dan abu saja. Memang orang zaman sekarang itu kalau mau menyalakan kompor sangatlah mudah ya, tinggal putar tombolnya saja, terdengar suara cetek, kemudian api itu bisa menyala. Namun kadang sudah cetak-cetek, sudah bersuara, tidak ada nyala apinya karena gasnya sudah habis. Sehingga kita mungkin harus beli ke koperasi merah kuning ya. Berangkat pagi pulangnya maghrib gitu ya. Itu pun kalau stoknya masih ada. Hidup rohani kita kadang seperti kompor yang kehabisan gas. Ada bunyi cetak-ceteknya tetapi tidak menyala apinya. Ada banyak suara aktivitasnya tetapi tidak ada nyala apinya. Ada kegiatan ibadahnya, ada kegiatan pelayanannya, ada latihan-latihan, ada rapat-rapat koordinasi. Tetapi yang tidak ada adalah kasih yang mula-mula kepada Kristus. Yang tidak ada adalah doa yang semakin pudar. Yang tidak ada adalah kerelaan hati untuk memberi, untuk kita menolong sesama kita yang sudah nyaris padam. Itu ironis. Kalau kegiatan rohaninya ramai, tetapi hatinya kesepian. Kalau suara musiknya begitu keras, tetapi suara Tuhannya semakin pelan dan bahkan tidak terdengar. Kalau lampu gedung gereja menyala begitu terang, tetapi hidup rohaninya justru semakin gelap. Mari kita periksa hidup kita masing-masing. Masihkah ada nyala api Tuhan yang powerful di dalam diri kita? Ataukah api itu sudah mulai mengecil, sudah mulai redup, dan bahkan nyaris padam? Kita mulai menarik diri dari persekutuan ibadah, menarik diri dari pelayanan, menarik diri dari uluran tangan bagi sesama yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah kabar baik dari Tuhan. Tuhan tidak datang untuk memadamkan sumbu yang sudah pudar nyalanya. Roh Kudus itu sanggup untuk menghidupkan iman yang mulai redup, untuk mengubahkan bara api yang kecil untuk menjadi nyala yang penuh dengan kuasa. Saudara perhatikan saja, sebelum Pentakosta itu terjadi, murid-murid Yesus adalah orang-orang yang penuh dengan ketakutan. Mereka menyembunyikan diri. Dan bukan hanya itu, mereka suka berselisih, mereka suka berkonflik, mereka bertengkar, mereka bahkan menyangkal Yesus. Mereka sudah mengetahui ajaran Yesus, bahkan mereka sudah menyaksikan peristiwa kebangkitan Kristus, tetapi mereka masih membutuhkan kuasa roh dari tempat yang maha tinggi. Pada hari Pentakosta itulah Roh Kudus itu datang seperti angin yang keras, seperti lidah-lidah bagaikan nyala api. Murid-murid yang dahulunya takut berubah menjadi berani. Mereka yang dahulu bersembunyi, mereka berani untuk keluar. Mereka yang dahulunya terpencar, kacau balau, mereka mulai bersaksi, menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Itulah nyala api yang penuh dengan kuasa. Dan pagi hari ini kita akan melihat 3 karakteristik dari nyala api Tuhan yang begitu powerful. Yang pertama, nyala api yang powerful adalah nyala api yang turun dari surga. Di mana ayat yang kedua tadi menyatakan tiba-tiba turunlah dari langit.
turun dari langit. Bukan dari tempat yang lain, dari langit, dari atas. Artinya apa? Artinya bahwa para murid tidak menciptakan peristiwa Pentakosta. Mereka tidak mengatur kapan angin itu bertiup dan kapan api itu bisa menyala. Roh Kudus itu datang seturut dengan kehendak Allah sendiri. Api Roh Kudus itu bukan rekayasa manusia. Api Roh Kudus juga bukan sekedar perasaan emosional saja yang dibangun melalui musik yang indah, melalui nyanyian yang megah, atau melalui pencahayaan yang begitu warna-warni. Tidak. Memang semua itu bisa mendukung ibadah, tetapi tidak bisa menggantikan kuasa kehadiran Roh Kudus. Orang bisa merinding bukan karena urapan Roh Kudus, tetapi karena AC yang dingin. Ada di sini yang sudah mulai merinding kedinginan. Itu bukan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, memang Roh Kudus bisa bekerja melalui musik, melalui nyanyian yang heboh, tetapi Roh Kudus juga bisa bekerja di dalam kelemah lembutan. Roh Kudus bisa membuat seseorang bersorak-sorai, menari dan melompat, tetapi Roh Kudus juga bisa membuat orang duduk diam dengan tenang. Kita tidak bisa mengatur Roh Kudus. Yang bisa kita lakukan adalah kita menyerahkan diri kita, kita menyerahkan hidup kita untuk diatur oleh Roh Kudus. Bukan kita yang mengatur Roh Kudus, tetapi Roh Kuduslah yang mengatur kehidupan kita. Para murid bukan mereka yang menghasilkan api, tetapi mereka menyediakan diri, mereka membuka pintu hati mereka supaya nyala api Tuhan itu turun atas kehidupan mereka. Mereka mau menunggu, mereka menyediakan ruang bagi Tuhan untuk datang dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Para murid, mereka menghentikan agenda-agenda acaranya dan mereka tinggal bersama di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, banyak orang ingin mengalami kuasa Tuhan, tetapi tidak menyediakan waktu untuk Tuhan. Kita ingin mendengar suara Tuhan, tetapi pikiran kita dipenuhi dengan suara media sosial. Kita bisa scroll konten medsos sampai 2 jam, tetapi disuruh berdoa 10 menit, rasanya seperti doa semalam suntuk. Lama sekali. Masalahnya bukan Tuhan tidak mau menyalakan api, tetapi seringkali kita tidak menyediakan altar bagi api itu. Api itu menyala kalau ada altar di sana. Api turun ketika ada hidup yang dipersembahkan di atas altar Tuhan. Jangan meminta api Tuhan jika kita tidak bersedia menyerahkan, mempersembahkan hidup kita di atas altar Tuhan. Kita sering meminta Roh Kudus mengubah keadaan dan orang-orang di sekitar kita, tetapi kita tidak pernah meminta supaya Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita yang kita taruh, yang kita persembahkan untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus Tuhan berikan bagi kita bukan supaya kita pandai menilai siapa yang paling rohani, tetapi supaya kita itu bisa mengenal Kristus. Kita menaatinya dan kita menjadi saksi bagi Kristus. Roh Kudus tidak datang untuk menjadikan kita sebagai pusat perhatian. Roh Kudus itu datang supaya Kristus yang menjadi pusat perhatian kita. Api yang benar itu berasal dari atas. Api yang berasal dari surga yang menghasilkan kehidupan yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagian yang kedua, nyala api yang powerful adalah nyala api yang memurnikan dan mengubahkan.
Api tidak hanya berfungsi untuk menghangatkan, tetapi api juga berfungsi untuk membersihkan, untuk memurnikan, mengubahkan. Logam mulia dipanaskan untuk dipisahkan dari kotoran. Demikian pula dengan api Roh Kudus, tidak hanya untuk membuat kita merasa nyaman di hadirat Tuhan, tetapi api Roh Kudus itu akan membakar segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita sering berdoa, Tuhan berikan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu untuk mengubah keadaanku, ganti kekuranganku menjadi kelimpahan, ganti sakitku dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan, ganti penderitaanku dengan sukacita. Kita ingin sekeliling kita itu diubahkan oleh Tuhan. Namun ketika Roh Kudus itu bekerja, maka pekerjaan pertama yang Dia lakukan itu adalah mengubahkan hidup kita, hidup saudara dan saya. Ketika kita meminta supaya Tuhan menyingkirkan tekanan dari hidup kita, maka yang Tuhan akan kerjakan adalah untuk mengubah hidup kita supaya kita mempunyai ketekunan di tengah-tengah tekanan. Ketika kita meminta supaya Tuhan menghilangkan masalah yang sulit, menghilangkan pergumulan hidup kita, maka yang Tuhan ubah adalah membentuk kesabaran kita di tengah-tengah pergumulan dan persoalan-persoalan sulit yang harus kita hadapi. Ketika kita meminta jalan keluar, maka yang Tuhan kerjakan adalah menaklukkan kesombongan kita, yang seringkali kita merasa kita tahu jalan keluar dengan kekuatan manusia kita. Atau mungkin yang Tuhan taklukkan adalah ketakutan kita, karena terkadang Tuhan sudah membuka jalan, tetapi kita takut untuk kita melangkah. Kuasa Tuhan yang pertama dan terutama adalah menaklukkan apa yang ada di dalam diri kita untuk mengubahkan hidup kita. Lihat saja Rasul Petrus. Sebelum Pentakosta, dia banyak bicara, tetapi dia tidak berani untuk menghadapi kenyataan. Dia pernah berkata bahwa dia siap mati bagi Yesus. Namun ketika seorang hamba perempuan, permisi kata, seorang dalam strata yang begitu rendah yang tidak punya kuasa apa-apa, bertanya kepada dia, apakah dia mengenal Yesus? Maka Petrus menyangkalnya. Tidak perlu pasukan Romawi menodongkan tombak di hadapan Petrus. Cukup satu pertanyaan dari seorang hamba, imannya langsung goyah. Tetapi setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus dengan keberanian, dia berdiri di hadapan banyak orang untuk memberitakan tentang Kristus. Petrus yang dahulu bersembunyi, kini dia berani tampil secara terbuka. Petrus yang dulu menyangkal Kristus, kini dia bersaksi. Petrus yang sebelumnya dikuasai ketakutan, dia sekarang mempunyai keberanian. Dari sini kita melihat apa yang berubah. Apakah kekaisaran Romawinya yang berubah? Tidak. Ancaman dari kekaisaran Romawi tetap ada bagi umat Tuhan pada waktu itu. Apakah kota Yerusalemnya yang berubah? Tidak. Kota Yerusalem dengan para pemimpinnya tetap sama. Tetapi yang berubah adalah Petrus. Setelah nyala api Roh Kudus itu turun di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tidak selalu akan memindahkan kita dari medan pertempuran. Tetapi Roh Kudus itu memberikan kepada kita kuasa supaya kita bisa berdiri teguh di tengah pertempuran dan kita mengalami kemenangan oleh karena kuat kuasa Roh Kudus. Mungkin keadaan kita saat ini belum berubah. Hasil pemeriksaan MCU waktu Prahud kemarin, mungkin rapotnya masih merah. Keuangan kita barangkali juga belum pulih. Suami, istri, anak, orang tua yang saudara doakan mungkin tidak mengalami perubahan apa-apa. Jangan langsung berkata bahwa Tuhan tidak bekerja, Bapak Ibu Saudara, karena bisa jadi
yang sedang Tuhan kerjakan. Itu adalah hidup saudara, hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, mujizat itu tidak selalu dimulai ketika badai itu berhenti. Mujizat itu dapat dimulai ketika hati kita mampu berdiri teguh di tengah badai. Api Roh Kudus juga memurnikan motivasi pelayanan kita. Apakah kita melayani supaya Kristus dimuliakan, ataukah supaya diri kita yang diperhatikan? Apakah kita melayani karena kita mengasihi jiwa-jiwa, ataukah kita sedang berusaha memuaskan ego pribadi kita? Bapak Ibu Saudara, pelayanan bukan panggung untuk memperlihatkan kebesaran kita. Pelayanan adalah altar, tempat kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai alat kemuliaan bagi namanya. Pagi hari ini, izinkanlah nyala api Roh Kudus itu masuk ke dalam ruangan hati kita yang barangkali sering kita kunci. Percayalah, api Roh Kudus tidak datang untuk menghancurkan kita. Nyala api Roh Kudus itu akan menghancurkan segala rantai, segala belenggu yang mengikat kehidupan kita. Api Roh Kudus itu akan membakar dosa kita, kepahitan di dalam hati kita, ketakutan, dan segala sesuatu yang menghalangi kemerdekaan batin kita. Tuhan tidak ingin membiarkan kita terus dalam keadaan yang sama, dalam hidup yang lama kita. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Bapak Ibu Saudara, api Roh Kudus adalah pemberian Tuhan, tetapi kita bertanggung jawab untuk kita terus memeliharanya dan bahkan mengobarkannya melalui doa-doa kita, melalui kesetiaan kita dalam merenungkan firman Tuhan, melalui persekutuan ibadah kita, melalui pertobatan kita, ketaatan, dan juga pelayanan kita. Biarkanlah api Roh Kudus itu terus menyala, membakar segala sesuatu yang tidak Tuhan perkenan, memulihkan segala luka-luka batin kita, dan menyalakan kembali kasih mula-mula yang barangkali sudah mulai mau padam. Ketika nyala api Roh Kudus itu sungguh-sungguh memenuhi kehidupan orang percaya, sesungguhnya Tuhan itu sedang melakukan sebuah karya perubahan, karya transformasi. Karena Tuhan oleh kuasa Roh Kudusnya mau menggantikan segala roh kedagingan dengan Roh Kudusnya. Hal inilah yang sangatlah penting bagi kehidupan keluarga maupun bagi kehidupan persekutuan kita sebagai gereja Tuhan. Sebab kalau yang dibiarkan berkuasa di dalam kehidupan keluarga maupun di dalam kehidupan persekutuan tubuh Kristus adalah roh kedagingan, maka yang muncul tidak lain hanyalah perbuatan-perbuatan daging. Yang ada adalah perselisihan, iri hati, konflik, kemarahan, Bapak Ibu Saudara, perpecahan, ego, ambisi pribadi. Tetapi kalau api Roh Kudus itu yang bertata dan menguasai hidup kita, maka yang muncul adalah perbuatan-perbuatan roh. Yang muncul adalah buah-buah roh. Di sana ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan hidup yang saling membangun satu dengan yang lain. Melalui karya pemurnian dan pengubahan ini, kita semua pada akhirnya diikat dalam satu persekutuan yang utuh, karena kita mempunyai roh yang sama, yaitu Roh Kudus sendiri. Kesatuan di dalam roh inilah merupakan kekuatan sejati bagi gereja Tuhan. Dengan roh yang sama, kita akan dimampukan untuk kita bersatu hati. Kita boleh bergandeng tangan, kita boleh terus bergerak maju, memasuki usia gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading yang ke-80.
Api pemurnian ini memastikan bahwa gereja kita tidak hanya bertambah usia, tetapi akan semakin tangguh untuk bersatu padu dan siap untuk mengobarkan api kasih Kristus yang lebih dahsyat di masa-masa yang akan datang. Dengan roh yang sama, yaitu Roh Kudus sendiri di dalam diri kita, saya percaya gedung yang di depan itu pasti akan bisa terselesaikan. Amin. Dengan roh yang sama, saya percaya setiap bangku-bangku yang kosong itu akan terisi dengan jiwa-jiwa yang baru yang akan Tuhan kirimkan. Amin. Dengan roh yang sama, ialah kita akan terus bergerak. Kita menumbuh kembangkan gereja Tuhan oleh kekuatan dan kuasa Roh Kudus sendiri. Bagian yang ketiga, powerful flame, adalah nyala api yang terus akan menyebar menjadi kesaksian. Kisah Para Rasul 2 ayat 3 mengatakan bahwa lidah-lidah seperti nyala api itu bertebaran dan hinggap pada masing-masing mereka. Api itu tidak hanya hinggap kepada Rasul Petrus, api itu hinggap pada mereka masing-masing. Artinya bahwa pekerjaan Roh Kudus tidak hanya diperuntukkan bagi hamba Tuhan, bagi pendeta, bagi majelis, bagi pengurus-pengurus seksi, bagi pelayan-pelayan yang ada di depan. Tidak. Tetapi setiap orang, setiap kita dipanggil Tuhan. Setiap kita akan menerima nyala api Tuhan ketika kita mau membuka hidup kita bagi kehadiran Roh Kudus. Setiap orang mempunyai bagian untuk menyatakan kesaksian tentang Kristus. Saudara tidak harus berdiri di mimbar untuk menjadi saksi Kristus. Karena rumah, tempat saudara bekerja, sekolah, kampus, lingkungan tempat tinggal saudara, toko saudara, atau mungkin di pasar, itu merupakan ladang kesaksian hidup kita untuk menyatakan Kristus. Menjadi saksi bukan hanya kita itu harus berbicara dengan banyak ayat-ayat Alkitab, tidak. Menjadi saksi itu berarti kita membiarkan orang lain melihat Kristus melalui kehidupan kita. Hidup kita memancarkan teladan Kristus bagi semua orang. Saudara-saudara, ketika kita mau jujur di saat orang lain memilih kecurangan, itu sudah merupakan nyala api kesaksian. Ketika kita mengampuni orang yang menyakiti kita, itu berarti nyala api kesaksian itu sudah menyala. Ketika saudara mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan, itu berarti nyala kesaksian itu juga menyala. Ketika saudara menolak untuk menyebarkan gosip-gosip tidak jelas, itu berarti api kesaksian sudah saudara nyalakan. Ada orang yang mengaku mempunyai api, tetapi apinya dipakai untuk membakar emosi sesama dengan memfitnah melalui kemarahan, penghakiman, pertengkaran. Itu adalah api yang liar. Itu bukan api Roh Kudus. Karena api Roh Kudus itu menerangi, bukan membutakan. Api Roh Kudus itu menghangatkan, bukan melukai. Api Roh Kudus itu memurnikan, bukan mempermalukan. Kuasa Roh Kudus bukan sekedar perasaan yang kuat sesaat dalam ibadah. Kuasa Roh Kudus adalah kuasa kemampuan ilahi yang akan memampukan kita melakukan segala sesuatu yang secara manusiawi sebenarnya tidak mampu untuk kita lakukan. Kuasa itu memampukan kita untuk mengasihi ketika kita dilukai. Kuasa itu akan memampukan kita untuk kita mengampuni di saat sebenarnya secara manusiawi kita terdorong untuk membalas orang yang sudah bersalah kepada kita. Kuasa itu adalah kuasa yang memampukan kita untuk bertahan di tengah kesesakan, di tengah tekanan, di tengah pergumulan hidup. Bapak Ibu Saudara, kuasa itu memampukan kita untuk berkata benar di tengah-tengah segala kebohongan.
kuasa itu memampukan kita untuk terus melayani meskipun tidak ada pujian yang kita terima. Kuasa Roh Kudus diberikan supaya kita menjadi saksi Kristus. Api itu akan mendorong untuk kita menyatakan kesaksian kepada dunia ini. Karena api Tuhan selalu mengarah keluar. Jika pengalaman rohani hanya membuat kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri, itu patut dipertanyakan. Karena api yang sejati mendorong kita untuk kita terus bersaksi. Oleh karena itu, mulailah dengan satu orang, ambil komitmen untuk saudara doakan. Mungkin saudara mengenal orang yang belum percaya Tuhan, entah itu anggota keluarga saudara, entah itu tetangga saudara, teman kerja saudara, ambil satu orang saja dan saudara doakan. Saudara doakan supaya Roh Kudus juga bekerja, sementara saudara juga menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar saudara. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, Tuhan tidak mencari orang yang pandai, yang cerdas. Tuhan mencari manusia biasa yang bersedia dipenuhi dengan kuasa-Nya untuk menjadi saksi di tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sudah belajar tentang nyala api yang dahsyat yang penuh dengan kuasa, yaitu nyala api yang turun dari surga, yang akan memurnikan, yang akan mengubahkan, yang akan terus menyala untuk menyatakan kesaksian kepada dunia bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Pagi hari ini, biarlah nyala api dari surga itu turun atas kita semuanya, membakar habis segala roh kedagingan kita, menyatukan kita dengan roh yang sama, membawa kita untuk terus bergerak, untuk kita terus melayani Tuhan, membangun gereja Tuhan, membawa jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah roh yang sama itu, yaitu Roh Kudus, menjadikan hidup saudara sebagai hidup yang diberkati, keluarga saudara menjadi keluarga yang diberkati, gereja Tuhan menjadi gereja yang diberkati, segala bisnis usaha pekerjaan saudara diberkati Tuhan, anak cucu saudara diberkati Tuhan. Dan ketika kita diberkati untuk menjadi berkat. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Bersediakah kita membuka hati kita menjadi altar supaya api Roh Kudus itu turun atas kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau katakan kepada Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan, roh yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan dengan penuh kerinduan, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Buka hati saudara untuk jamahan Tuhan. Amin. Ya Tuhan, pagi hari ini Kau melihat setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu, setiap hati yang mau menjadi altar-Mu ya Tuhan, setiap hati yang mau mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Roh-Mu yang kudus, pulihkan-Ku ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkan-Ku.
pagi hari ini merindukan jamahan Roh Kudus atas hidupmu. Nyatakan dengan penuh imanmu. Mintalah supaya Roh Kudus itu dicurahkan atas hidupmu. Amin. Engkau hanya perlu membuka hatimu. Engkau hanya perlu menyerahkan hidupmu. Dan biarkanlah nyala api itu menyambar hidupmu. Nyala api itu boleh membakar habis segala roh kedagingan dan mengumpahkan kehidupan. Amin. Amin. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah lebih lagi ya Tuhan. Bekerjalah ya Tuhan. Nyatakan lawatanmu bagi jemaatmu ya Tuhan. Amin. Ya jamahanmu berserah penuh di hadirat. Biarlah Kau yang mengambil alih kehidupan kami ya Tuhan. Nyatakan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Biarkan setiap jemaat-Mu boleh melihat kuasa-Mu terjadi ya Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan, ku buka hati. Ku buka hati ya Tuhan. Jamah Tuhan. Dari yang terdepan sampai yang terbelakang. Yang di bawah maupun yang di atas. Engkau jamah Tuhan. Biarlah kami akan pulang dengan membawa lawatan api kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan api itu boleh membakar kehidupan kami. Amin. Amin. Menyembah di altar-Mu, di altar-Mu. Menyembah-Mu. 80 tahun Tuhan sudah menyertai gereja-Mu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Di usia yang ke-80, perkenankan hamba berdoa untuk jemaat Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan terus dilimpahkan. Setiap lapis generasi yang ada, yang Tuhan percayakan untuk untuk kami gembalakan bersama. Hamba berdoa untuk jemaat yang senior, yang dewasa, yang masih muda, anak-anak, bahkan balita. Biarlah tangan kemurahan Tuhan terulur. Siapakah kami Tuhan yang mampu untuk membawa jiwa-jiwa? Kami membutuhkan Roh Kudus yang menjamah. Hamba berdoa, sentuh setiap hati jemaat Tuhan. Sentuh setiap hati kami pelayan-pelayan Tuhan. Sentuh hati kami para hamba Tuhan, majelis semuanya. Bila api Roh Kudus terus berkobar dalam kehidupan kami. Mampukan kami hari lepas hari mempersembahkan hidup kami di atas mezbah Tuhan. Karena Tuhan selalu berurusan dengan kami. Sebelum kami melihat mujizat Tuhan, sebelum kami melihat pertolongan Tuhan, sebelum kami melihat berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya bila firman Tuhan yang ditabur, Roh Kudus yang memampukan kami, memberanikan kami, meletakkan hidup kami di atas mezbah Tuhan. Kami percaya pada saat itu Roh Kudus bakar kehidupan kami, murnikan, sempurnakan kami, perbarui jemaat Tuhan. Terima kasih. Mulai tahun ini dalam ulang tahun yang ke-80 dan seterusnya, jemaat Tuhan di Peringgading kami akan melihat kemuliaan Tuhan akan semakin dinyatakan. Terima kasih Bapak, pribadi demi pribadi dipulihkan oleh Tuhan, diperbarui oleh kuasa Tuhan, makin juga dipakai Tuhan lebih jauh. Terima kasih, mengucap syukur. Kami juga berdoa apabila minggu depan akan dilaksanakan sidang sinode Gereja Isa Al-Masih hari Selasa hingga Kamis di Surabaya. Tuhan sertai sidang sinode yang akan dilaksanakan. Utusan dari kami, Tuhan akan menolong juga. Kami menyerahkan perjalanan sinode Gereja Isa Al-Masih ke depan
di dalam campur tangan Tuhan sendiri. Nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Berkati anak-anaknya sudah melayani, jemaat Tuhan yang sudah beribadah di dalam gedung gereja ataupun yang beribadah melalui live streaming. Satu minggu yang akan kami lalui, bila tangan kemurahan Tuhan menyertai jemaat Tuhan. Mari kita naikkan tangan kita ke atas bersama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah saudara dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat-berkat Tuhan yang berlimpah ruah. Berkat yang turun dari kasih Allah Bapa, anugerah kuasa, kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin.